Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang teman-teman di video ini. Kali ini kita punya segmen baru, yaitu namanya Enjoy Quran. Ya, bagaimana kita menikmati ayat-ayat Al-Quran. Dan nanti saya bagi dua segmen teman-teman ya. Pertama saya akan bacakan ayatnya, kemudian saya akan masuk kepada makna yang ada di balik ayat-ayat tersebut, yang itu membuat saya pribadi merasa tenang dan lain sebagainya. Jadi ayat-ayat ini ayat-ayat pilihan saya pribadi ya, yang saya sukai dari ayat-ayat yang pernah saya hafalkan. Oke teman-teman, selamat menonton. Oke, ayatnya itu ada di surat Al-Baqarah ya, juz 1. Oke, bunyinya seperti ini teman-teman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Ya teman-teman, itu kita akan coba bahas ya sebagian dari maknanya. Jadi ayat ini teman-teman sekalian dimulai dengan sebuah ajakan kepada seluruh umat manusia untuk menyembah Tuhan ya, pencipta alam semesta. Dan kalau teman-teman lihat tadi ayat-ayat yang pertama saya baca, itu bunyi lafaznya ya ayyuhan nas, wahai umat manusia. Wa'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian. Siapa Tuhan kalian? Tuhan kalian alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Pertama, yang menjadikan bumi sebagai tempat kalian tidur. Nah, semua manusia tinggal di bumi ya, pasti mereka tahu bumi yang dimaksud itu apa, dan mereka tidak bisa memungkiri bahwa mereka semua tidur di bumi. Nah, atau mungkin ada sebagian yang sedang astronot di ruang angkasa ya, tetapi semuanya merasakan bagaimana rasanya tidur di bumi. Maka Allah Subhanahu wa taala ya, Tuhan pencipta alam semesta yang menurunkan Al-Quran ini menyatakan sembahlah Tuhan kalian yang menciptakan bumi untuk kalian tidur. Nah, firash artinya tempat tidur. Kemudian lanjutannya wasama bina, dan menjadikan langit
sebagai sebuah bangunan. Nah, teman-teman kalau resapi kata ini ya, menjadikan langit sebagai bangunan. Kalau teman-teman lihat langit, langit itu tidak ada tiangnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutnya sebagai bangunan. Namanya bangunan pasti ada atapnya. Ya, teman-teman insya Allah kalau tinggal di rumah ada atapnya. Apa fungsi atap? Fungsi atap adalah melindungi penduduk yang ada di dalamnya. Bumi ini adalah sebuah bangunan ya menurut Al-Qur'an yang punya atap. Atapnya adalah langit. Nah, langit ini teman-teman fungsinya untuk mencegah benda-benda dari luar angkasa ya untuk masuk ke bumi dan menghancurkan penduduknya. Seperti komet-komet ya, meteor-meteor atau benda-benda angkasa luar yang membahayakan penduduk bumi itu dilindungi, dicegah untuk masuk oleh langit. Maka bumi ini adalah sebuah bangunan yang diciptakan sedemikian rupa oleh penciptanya supaya penduduknya itu bisa tinggal di dalamnya dengan damai dan tenang. Termasuk juga di dalamnya sudah disiapkan ya dari langit itu juga ya sebuah perisai yang melindungi bumi ini dari panas yang terlalu panas ya, dari dingin yang terlalu dingin. Jadi tanpa langit dan ozon ya yang melindungi bumi ini bisa-bisa manusia kepanasan gosong gitu ya karena panasnya matahari. Dan semua itu sudah dinetralisir ya, sudah dilengkapi, disempurnakan dengan adanya langit. Nah, sembah siapa? Sembah yang menciptakan bumi, sembah yang menciptakan langit. Dan lanjutannya juga membuat kita sadar ya bahwa kita itu sebenarnya sebegitu lemahnya. Jadi tanpa adanya bumi, kita mau tinggal di mana ya? Tanpa adanya langit, kita sudah gosong saking panasnya matahari. Dan selanjutnya wa anzala minas samaa'i maa'a. Selanjutnya sembah juga Tuhan yang menurunkan dari langit itu air. Nah, manusia tidak bisa apa-apa tanpa air. Kebutuhan utama manusia adalah air. Semua yang dimakan manusia asalnya dari air. Kenapa? Karena kalau tidak ada air yang turun, ya, tidak ada tumbuhan. Kalau tidak ada tumbuhan, tidak akan ada makanan. Dan begitu juga hewan, ya, yang dimakan manusia semua pasti makannya dari tumbuh-tumbuhan, baik itu hewan ternak, termasuk juga hewan-hewan lain ya, yang dimakan manusia. Itu mayoritas makannya dari hasil bumi. Dan manusia sendiri makan dari hasil bumi. Jadi turunnya air ini tidak bisa dikendalikan oleh siapapun ya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala pencipta hujan itu menahan seperti yang terjadi beberapa kali di Indonesia ya, ketika terjadi kebakaran hutan. Nah, semua orang menunggu turunnya hujan, tetapi tidak ada yang bisa menurunkan. Tidak ada yang bisa menurunkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sembahlah yang menurunkan hujan. Siapa yang menurunkan hujan? Tidak ada kecuali ya pencipta hujan itu, yaitu yang menurunkan Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tantangan. Ya, kalau kamu masih ragu, jelas-jelas kamu tidak bisa menciptakan bumi, kamu tidak bisa menciptakan langit ya yang menjadi perisai bumi, kamu tidak bisa menciptakan hujan. Hujan itu juga bukan kuasa kamu, kami yang menurunkan ya, Tuhan yang menurunkan. Kalau kamu masih ragu, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, dan jika kamu masih ragu dengan apa yang diturunkan kepada hamba kami, maka ciptakan yang semisal dengannya, datangkan yang semisal dengannya. Nah, ini menarik teman-teman. Jadi semua informasi tentang keajaiban alam semesta itu ya sudah diturunkan dengan jelas dalam Al-Qur'an, dijelaskan dengan sangat rinci ya oleh Nabi Muhammad SAW, dijelaskan dalam Al-Qur'an, dan itu sudah menjadi bukti bahwa ini benar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Anda ragu ya, ini Al-Qur'an ini dari awal sudah jelaskan ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Isinya sudah pasti benar ya. Semua yang dijelaskan tadi dari ayat pertama sampai ayat yang sekarang kita bahas, itu semuanya sesuai fakta sains modern. Nah, dan jika kamu ragu, ya, ciptakan buku semisal dengan itu. Nah,
Fa'tu bisuratin min mislih. Tidak perlu satu Al-Qur'an. Ya, yang 30 juz, yang 114 surat. Cukup satu surat saja. Ciptakan semisal Al-Qur'an satu surat saja. Nah, kemudian panggil Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah ayat mukjizat. Apa itu mukjizat? Mukjizat itu mengalahkan. Ayat ini akan mengalahkan semua penantang. Dan sampai hari ini tidak ada yang bisa menciptakan satu surat pun semisal dengan surat-surat dalam Al-Quran, dalam keindahan lafaznya, ya, kedalaman maknanya, kemudian kekuatan narasinya dan lain sebagainya. Tidak ada yang bisa menciptakan semisal dengan Al-Quran. Ayat ini telah mengalahkan semua umat manusia, ya, dengan tantangannya. Tantangan ini sudah disampaikan oleh Al-Quran jauh-jauh hari, ya, lebih dari 1000 tahun yang lalu, dan sampai sekarang belum ada yang mampu. Meskipun kita mau, ya. Ada seseorang membuat, jadi ada sebuah kitab yang diciptakan oleh seorang penantang Al-Quran. Dia menciptakan, namanya, kalau tidak salah, Al-Burhan Al-Kabir atau Al-Furqan Al-Kabir. Nah, buku ini seolah-olah dia buat kata-katanya puitis, ya. Tetapi maknanya tidak bisa seperti Al-Quran, ya. Jadi Al-Quran ketika menjelaskan makna, oh iya benar, ya. Oh iya, kok Nabi Muhammad tahu, ya, tentang ini. Loh, kok Nabi Muhammad bisa menjelaskan tentang kondisi langit, ya, di banyak ayat, bahkan juga kondisi fenomena alam yang tidak mungkin diketahui manusia zaman itu, kok dijelaskan di Al-Quran. Dan itu dengan bahasa tulisan, ya, dengan bahasa tulisan. Nabi Muhammad tidak bisa menulis, tetapi Al-Quran adalah bahasa tulisan. Ketika kita dengar Al-Quran, oh kita tahu, oh ini penulisannya, susunan katanya ini sangat teratur. Tidak mungkin orang, ya, dengan tiba-tiba berkata-kata membuat dengan urutan yang sedemikian sistematis. Pasti ini sudah dibuat jauh-jauh hari. Maka Al-Quran itu sebenarnya sudah ada dalam Lauh Mahfuz, ya, dalam buku induk bersama di zat Allah, ya, tetapi kemudian diturunkan sedikit demi sedikit. Nah, dan kalau kamu ragu, ciptakan satu surat saja, tidak usah banyak-banyak, satu surat saja. Nah, maka siapapun, ya, siapapun yang dia baca Al-Quran, meskipun dia kafir, dia baca Al-Quran, pasti dia akan kagum. Dia akan sadar, tidak mungkin saya bisa menciptakan seperti ini. Tidak mungkin ada satu orang pun bisa menciptakan seperti ini. Sepintar apapun dia, ya, sepintar apapun dia. Karena itu Al-Quran, kalau teman-teman analisa, ya, dari awal itu Al-Quran itu di ayat-ayat depan, ya, surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, itu banyak mengajak berdialog orang-orang ahlu kitab, orang-orang Nasrani Yahudi. Kenapa? Karena mereka pasti yang akan pertama-tama buka Al-Quran, dan di sana mereka akan ditantang, ya. Dan mereka akan menyadari bahwa isinya itu hampir semuanya persis, jelas, tidak ada kesalahan dalam cerita, ya, dalam penyebutan nama, dalam fakta, dalam data, itu tidak ada kesalahan sama sekali, sesuai dengan kitab-kitab terdahulu. Dan itu bagaimana mungkin, ya, yang mengungkapkan itu adalah seorang nabi yang tidak bisa membaca dan menulis bahkan satu kata pun. Nah, maka ada ayat yang berbunyi seperti ini, ya. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Dan jika Quran ini kami turunkan kepada gunung, maka gunung itu akan hancur karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun yang membaca, ya, bersamaan maknanya kemudian lafaznya dia baca, dia akan tunduk kepada sang pencipta, ya, pembuat Al-Quran itu, yaitu zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tantangan yang sampai saat ini tidak ada yang bisa menjawabnya. Karena itu Al-Quran adalah mukjizat, ya, dia mengalahkan siapapun yang menantangnya. Nah, selanjutnya teman-teman, itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman, ya,
Ancaman apa? Kepada yang tidak percaya kepada Al-Quran. Maka ayat selanjutnya berbunyi, fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Dan jika kamu tidak mampu, ini Al-Quran sudah datang nih di hadapan Anda. Anda tidak mampu bikin semisal Al-Quran. Dan Al-Quran mengatakan kalian tidak akan mampu. Kenapa? Karena kalian bukan Tuhan. Yang bisa bikin ini hanya Tuhan. Fa'atu fa'ilam taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hajar. Dan jika kalian tidak mampu dan memang tidak akan mampu, maka takutlah kepada neraka yang sudah disiapkan untuk orang-orang kafir. Yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Ya, jadi bahan bakarnya neraka itu adalah manusia. Nah, jadi manusia akan dibakar di sana menjadi bahan bakar dan juga batu bahan bakarnya. Nah, itu disiapkan untuk orang-orang kafir. Tetapi bagi yang beriman ya kepada Al-Quran, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyerahkan diri, ya, menyadari dan juga mengakui ya bahwa ini memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan mendapatkan kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Bahwa mereka akan diberikan surga. Annalahum jannat tajri min tahtihil anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Dan itu adalah tempat asli manusia. Manusia ketika pertama kali diciptakan, Nabi Adam, ditempatkannya bukan di bumi, tetapi di surga. Itulah tempat tinggal asli manusia. Dan ketika manusia di sana menikmati semua fasilitas di surga, dia mengatakan, oh ini rumah kita dulu. Kita dikembalikan kepada rumah kita dulu. Dan mereka kekal di dalam surga. Demikian teman-teman, amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe bagi yang belum. Dan tuliskan komentar Anda di kolom komentar. Kalau Anda punya ide-ide video baru, saya sangat welcome. Ya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum. Dan sampai ketemu di video-video selanjutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.